Hanafi sangat ada. Dukung dan pilih nomor 2 untuk Buleleng Maju Sejahtera. Hanya untuk revolusi. Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Nyoblos dengan semangat, ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih ke Buleleng, gunakan hak pilih demi Buleleng. Nyoblos dengan semangat, ingat hari Rabu 27 November 2024. Boleh milih ke Buleleng, gunakan hak pilih demi Buleleng. Beliau Agus adalah sosok pemimpin yang mengayomi dan sudah terbukti saat memimpin Buleleng 2 periode. Beliau Agus adalah sosok yang rendah hati, yang menganggap saya seperti adiknya sendiri. Kami berkomitmen berjuang, bekerja, saling melengkapi
untuk perubahan Bali yang lebih baik menuju Indonesia Emas. Karena itu, saya sangat bersyukur didampingi oleh Beliagus. Coblos 1 untuk masa depan Bali yang lebih gemilang. Ya, mana ada caranya Pak beli caya? Nah, cai den milih caranya luan. Dah salah-salan, melahang, dah sampai salah pilih cai. Apang seng mapanganannya. Ingat, pilih yang mampu bekerja cepat, tepat, dan terukur. Aneh jani, ragu milih pemimpin yang jelas program kerjanya jangan sampai salah. Iya nih. Pak Koster japa kiri, do misi daidu, yang tadi oren memek, pilih hanya dua kan benar, hanya benar hanya dua. Pasti menang. Oper kiri, oper kanan. Hidup di Bali, jauh pasti tenang. Hidup di Bali, jauh pasti tenang. Wey, menyalawi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan saya Heni Batalia masih menemani Anda di hari Minggu 10 November 2024 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Hari ini kami hadirkan Indonesia Bisa, dialog bersama pegiat UMKM bersama Iwapi Buleleng pendengar. Dan bagaimana kalau dulu mungkin para pejuang ini mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi untuk saat ini kita mengisi kemerdekaan ya pendengar. Salah satunya ini ada perempuan inspiratif juga. Hari ini kami hadirkan untuk Anda membahas di balik peluang usaha bumbu Bali dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini mungkin salah satu perjuangan juga ya agar mempertahankan atau mengenalkan bumbu Bali ini seperti apa. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama Ibu Luh Irma Susanti Esos MPD yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Bu Heni. Wah, ini agak kaget juga sebenarnya ya. Karena biasanya kita membahas agama di renungan pagi begitu ya bersama Bu Luh Irma. Dan ternyata Bu Luh Irma ini merupakan juga owner UMKM Irma Bumbu Bali begitu ya Bu ya. Wah, luar biasa ini. Ini penyuluh agama dari Kementerian Agama juga fokus bisnis bumbu Bali. Gimana ceritanya Niki Bu Lo? Ya, sebelumnya terima kasih banyak Niki Mbak Heni, kita sudah diundang di pagi yang cerah ini termasuk momentum Hari Pahlawan. Ya, karena bagaimanapun kita ada sampai detik ini adalah berkat perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Makanya ketika kita upacara pasti ada momen mengheningkan cipta. Ya. Terus dari Mbak Heni tadi penyuluh agama kok bisa ya? Nah, ikut tadi sempat kaget juga Mbak Heni. Ya memang rekan-rekan pendengar Radio RRI dimanapun berada, ketika yang ingin mendalami bumbu nih sebenarnya memang didahului dari rasa ingin mencoba kayak gitu. Karena memang dari kecil seneng yang di bidang kuliner. Jadi tak arti itu kebetulan dulu sempat punya cita-cita ingin jadi profesor sebenarnya. Ya, ingin jadi penemu gitu. Jadi ingin menghasilkan sesuatu yang bisa berguna, tapi ya inilah jalan dari Tuhan, akhirnya diarahkan ke agama begitu ya. Ternyata perjalanan itu memang benar kata dosen yang dulu yang di Stampu Kuturan, tidak ada segala sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah berbentuk seperti lingkaran. Kamu akan ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, nanti akan ketemu simpulnya. Memang benar di awal
mungkin yang memberi motivasi ini sebenarnya adalah adik saya kan. Adik saya yang dulu kerja di kapal, kebetulan sekarang rekanan dengan Tiang. Ya, itu adalah Simon Food. Jadi ketika Tiang berusaha untuk mendalami usaha bumbu Bali, suami juga support ya, karena tanpa ada dukungan dari suami kan tidak bisa sampai di titik ini. Apalagi kalau perempuan yang sudah kawin, kalau tanpa ada izin suami untuk kuliah, bahkan untuk membangun usaha juga sangat susah. Juga dalam momen ini saya sampaikan terima kasih untuk support keluarga yang memang benar-benar luar biasa. Apalagi almarhum Bapak salah satu inspiratif bagi Tiang, yang memberikan Tiang wawasan kalau jadi perempuan itu jangan hanya paham untuk mengurus keluarga, tapi yang paling penting jadilah perempuan yang berpendidikan. Dalam artian tugas kita kalau kita kaitkan di agama kan agak nyambung dikit ya. Tidak ada generasi yang cerdas lahir dari perempuan yang bodoh. Dalam artian bodoh itu kita berpendidikan. Berpendidikan bukan berarti semua harus tamat sarjana, tamat magister, tapi berpendidikan adalah ketika kita mampu untuk mengolah cipta, rasa, karsa kita untuk membimbing anak-anak kita nantinya. Bagaimana kita support sebagai orang tua bahwa anak-anak kita itu adalah generasi-generasi penerus bangsa. Tumpuan bangsa Indonesia ada di sana. Jadi erat kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kalau generasi kita cerdas, otomatis nantinya akan dapat menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Yang mungkin tidak terpikirkan gitu, kita perempuan di rumah padahal setiap hari nih berurusan dengan bumbu begitu ya, apalagi bumbu Bali, tapi Bu Irma memanfaatkan itu dan menjadi sebuah peluang usaha. Dari kapan sih sebenarnya, dari tahun berapa nih Bu Irma? Ini kebetulan Tiang geluti dari 2017. Oh, sudah lamanya. 2017 support dari keluarga, support dari teman-teman, jatuh bangun berapa kali kan. Jatuh bangun dalam artian ketika kita berproses dari melobi bagaimana perjuangan kita untuk dapat perizinan. Sekarang kan sudah dipermudah semuanya. Waktu zaman Tiang baru merintis memang susahnya bukan main, tapi Tiang percaya alur Tuhan, kalau kita sudah berusaha, perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kalau kita flashback kembali di tahun 2017, Bu Irma pertama niki buat bumbu napi niki. Ya, pertama kali Tiang itu buat racian bumbu genep memang karena Tiang kan hobi membaca Ibu. Ya. Bali itu kan terkenal dengan taksu kulinernya. Kalau orang dari luar ke Indonesia, pikirannya Indonesia itu pasti Bali. Jadi kalau sudah ke Indonesia nggak lengkap rasanya kalau nggak ke Bali ya. Dan kalau kita lihat bagaimana pecinta kuliner itu sebenarnya kan pada babi guling kayak begitu. Kemudian ada serombotannya. Sebenarnya nih awalnya dari bumbu genep ya Bu. Terus apa sih keistimewaan dari bumbu genep? Ketika saya di awal merintis itu, kalau kita analogikan bumbu genep itu kan lengkap kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian bagaimana sih dari kunyit, dari bawang putih, dari lengkuas, dari serai itu kita padukan menjadi satu cita rasa yang khas. Kan tidak semua orang mampu untuk meracik hal seperti itu. Nah, dari sana yang berpikir kalau ini dijadikan peluang usaha, otomatis kita akan tergerus dengan perkembangan zaman. Pasti ibu-ibu itu akan sibuk dengan dunianya, apalagi ibu itu kan sudah dia ibu rumah tangga, sudah ikut bekerja, kadang-kadang andil juga dalam ini organisasi sehingga kadang-kadang para suami kan protes dia masakannya belum jadi begitu. Apalagi sekarang diadat belum lagi zumba begitu ya Bu. Ya, apalagi sekarang kan diadat udah ibu-ibu masak, udah ibu-ibu jadi sekerejang, sekretarinya, kemudian ibu-ibu ngegong juga ya, seolah-olah yang lanang-lanang niku merasa tergerus dia ya, semua
akomodir sama perempuan. Nah, seperti gitu. Henny juga sebenarnya males buat sambel begitu, Iya. padahal suka bumbu tapi aduh ngeraciknya itu takarannya kadang tidak pas, Iya. belum lagi ngolahnya ribet. Tapi Bu Lo ini pertama bumbu genep di Ya. tahun 2017. 2017 sebenarnya Tiang bukan bumbu genep aja, tapi di awal percobaan Tiang buat bumbu genep. Kemudian berapa kali rasanya kurang pas, kadang kepedesan, kadang dominan bawang putihnya. Akhirnya di sanalah berlaku ilmu matematika. Ya, ternyata Indonesia itu belajar matematika dari sejak SD. Ternyata ini implementasinya. Ternyata semuanya ada rumusnya. Jadi persekian dari takaran ini harus pakai ini. Ketika tidak pas, pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda. Nah, di sanalah segala pelajaran yang kita terima di bangku SD, di bangku kuliah, ternyata berguna di sini. Makanya syukur sekali kita dapat sekolah dulu. Andai kata tetua kita yang terdahulu, ternyata mereka pintar-pintar sekali. Mereka kan tidak mengenyam bangku sekolah, tapi mereka mampu. Di Bali nih Bali nih kan hebat-hebat ya, orang-orang tua mengkombinasikan berbagai macam bumbu yang ada, berbagai macam rempah-rempah yang ada gitu. Makanya kalau kita sebagai generasi muda yang sudah dibekali pendidikan, masa kalah dengan generasi-generasi lingsir kita yang hanya memakai logikanya. Iya. Tapi kalau membahas bumbu kan biasanya bumbu itu tidak awet Bu Lo. Nah bagaimana makanya Niki kalau Bu Irma mengemasnya begitu, kalau dulu seperti apa awalnya Niki? Nah di awal Tiang dulu kemasnya kan pakai cup yang kecil itu, terus disil. Ternyata dia tidak tahan dengan suhu yang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kembung lah. Wih, berapa saya rugi waktu itu. Terus saya berpikir kalau tidak pernah saya mengalami ini, mungkin saya tidak akan berproses ke lebih. Kemudian di sana ada peran serta juga dari dulu Bapak Kepala BPOM kita, Bapak Heri kalau tidak salah, dia sangat support kita. Sampai Bu Irma urus BPOM-nya, nanti saya carikan dana hibah kan begitu. Nggih Pak, tapi karena dapur produksinya belum sesuai standar BPOM, jadi kita berproses lagi. Nah meningkat lagi, datang lagi bapaknya ke Tajun kan. Usaha kita ada di Tajun sebenarnya. Kita sangat disupport dari dinas, dari segi untuk sertifikasi, kemudian dari segi izin, apalagi Pak Kadis sekarang yang memang benar-benar support kita, karena Tiang termasuk di UKM perintis yang dulu tidak ada menoleh untuk kita ikut. Karena lumayan waktu nikah Bu Heni, pemberkasannya lumayan bikin pusing, harus digiring ke dinas ini, digiring ke dinas ini, harus sesuai di tahun 2017 itu. Ya di tahun 2017. Tapi astung karem Tuhan selalu memberikan jalan untuk kita kalau memang benar-benar mau berjuang. Saya berhasil mendapatkan sertifikasi halal yang dibiayai oleh pemerintah. Ya, jadi di awal kan kalau sekarang kan sertifikasi halal udah gratis Ibu. Kalau dulu di zaman kita baru merintis, memang biayanya tidak kaleng-kaleng. Ya, satu item produk itu bisa 2,5 sampai 5 juta untuk biar dapat sertifikasi halal. Kenapa sertifikasi halal itu penting? Bukan berarti kita sebagai umat Hindu mengharamkan kata halal kan. Halal dalam artian bahan yang kita gunakan itu sesuai dengan prosedur kesehatan. Jadi di sana ada nilai-nilai yang diatur dalam birokrasi pemerintah agar bahan itu layak dikonsumsi seperti ini. Untuk semua umat lah untuk begitu semua umat, tidak. apalagi sekarang kita mendengungkan moderasi beragama ya. Jadi agar tidak pemahaman kita skeptis. Nah, kita di Hindu punya juga namanya sukle kan gitu ya. Kita di Hindu agar bisa berbangga diri juga, karena dari kecil anak-anak kita kalau misalkan kalau kita pas bertanding coba
anak-anak yang mau minta buah-buahan. Nak anu sukle nih ke pasti ndak mau minta karena apa? Sejak kecil stigma dari orang tua mereka rasakan. Jadi mereka sudah paham kalau sukle ndak boleh gitu. Itu ada pendidikan karakter di sana, ada pendidikan etika. Jadi ketika keyakinan mereka sudah mulai tumbuh, mereka akan menghormati hal tersebut. Berarti untuk perizinan lengkap. Ya, Astung Kare perizinan sudah lengkap semua, dan terima kasih juga dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Tahun ini berkat bantuan support dari dinas, kita berhasil memperjuangkan hak kekayaan intelektual. Dalam artian logo yang kita punya itulah identitas kita. Itu ada nilai hukumnya. Jadi ketika nanti ada yang mengambil alih bentuk logo kita, itu pasti ada dipatenkan ya. Haki sudah, BPOM berarti ya tinggal tunggu BPOM karena sekarang masih merancang dapur produksi yang sesuai dengan permintaan BPOM. Karena memang katanya harus khusus begitu ya. Sepintas ini tahunya. Tapi untuk produksinya sudah sesuai dengan prosedur dari Dinas Kesehatan. Kita ada tempat packing, kita juga ada tempat untuk membuat, kemudian juga kita punya tempat penyimpanan. Jadi tadi kan Bu Heni kok kuat ya bumbunya ya. Ini sekarang di pengemasannya gimana dong Bu Irma? Sekarang kita pakai teknik vakum, ya. Jadi kita pakai teknik induksi. Bumbu yang kita hasilkan nanti didinginkan dulu sesuai dengan suhu, kemudian kita packing, kemudian kita vakum. Jadi bumbu itu kuat sampai 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Ya. Kemasannya dalam bentuk botol kah atau mungkin plastik atau gimana nih Ki? Nah untuk sekarang kemasannya kita masih pakai botol ya Mbak Henia, karena wilayah pemasaran kami kita beda-bedakan kemasannya. Kalau rekan-rekan kami yang modelnya yang kerja keluar, kan mereka agak beban dia bawa botol. Ya kita pakai plastik vakum itu. Iya, jadi tinggal dimasukkan ke kantong. Nanti sampai di sana mereka makan, dipakai pelengkap. Tinggal buka ya langsung dibuang. Keluar dari sudah kemana-mana ini bumbunya. Kebetulan juga penggemar yang kadang-kadang agak gini, kalau habis di toko langsung dah kontak. Bu Irma kok habis ini di toko, karena mereka rasakan kita kan tidak bisa lepas yang punya usaha bumbu itu kan bukan tiang saja, tapi ada satu karakter, mungkin karakter rasa namanya ya Bu Henia, yang bikin orang yang beli sekali tidak putus kontak gitu. Jadi kontak beli lagi gitu. Ada semacam kayak ikatan mereka. Karena lidah itu tidak bisa bohong Bu Irma. Iya. Dan Astung Kare kita memang benar-benar buat seoriginal mungkin. Dalam artian begini, kita tidak ingin melepaskan nilai taksunya Bali itu kayak gimana, kulinernya, karena memang benar apapun kuliner Bali itu diatur ada dalam lontar yang disebut lontar Dharma Caruban gitu. Jadi apa khasiat lengkuas, apa khasiat kunyit, itu semua ada di sana. Jadi itulah yang membuat fisik atau kekebalan orang-orang Bali itu luar biasa. Makanya pas Covid, ya karena mereka sejak dini sudah ngajeng lengkuas, sudah meskipun dalam kadar yang sedikit-sedikit ya. Komposisi. Kalau sekarang bumbunya apa saja Ki? Dari yang dulu 2 item, dulu kan basa genep sama sune cekuh. Sekarang sudah berbagai varian. Tiang juga mengambil sampel sambal betutu, ya, kemudian sambal embe. Sambal embe ini kan ciri khas untuk Bali. Kalau anak-anak di luar yang kuliah di luar Bali, kalau ke Bali tuh pasti nyarinya sambal embe. Ya, karena kalau sambal embe tanpa lauk pun ya enak. Ya, beja nasi hangat, aduh. Apalagi tadi kemarin dikontak sama Bu Gun, ayo angkat petani Indonesia. Ya, petani Bali lah.
bawang Bali itu yang paling enak cita rasanya ya bawang songan Ibu. Ya karena tekstur di sana, cita rasa tanah di sana itu benar-benar membangkitkan ya rasa. Jadi usaha bumbu Bali sebenarnya adalah usaha yang merangkul petani-petani kita agar lebih semangat untuk menghasilkan bahan baku penyedia kami. Contohnya kayak sekarang kan nyari serai itu susah Ibu. Padahal kalau kita ingin jadi petani yang modern, Tiang masih ingat dengan salah satu dosen Titiang yang ada di Stampu Kuturan Singaraja, beliau yang sangat jenius, namanya Prof. Swete. Beliau yang menjadi petani serai dengan cara memanfaatkan ruangan yang seminim-minimnya. Ya. Jadi ditanam di polybag, dia sampai bisa mensuplai ke pasar-pasar. Jadi dengan lahan yang sedikit hasilnya lumayan. Ya. Nanti kita bahas bahan bakunya. Tapi kalau jenis-jenisnya tadi 2, baru 4 nih Ki. Ada kemudian kan sambal betutu, sambal embe, kemudian ada bumbu kering. Ini khusus Bumbu untuk kering itu apa, Bu? sambal kering. Ini adalah untuk orang-orang yang tidak mengkonsumsi minyak. Nah, ini terobosan baru dari Tiang, bagaimana Tiang menghasilkan rasa tanpa digoreng pun nanti dipakai masak, ya hasilnya sama kayak dia makan bumbu yang digoreng. Berarti ya, ini bumbunya kering begitu? Semua kering, ya Ibu, semua kering. Itu pun banyak penggemarnya ternyata. Ya, karena sekarang kan orang-orang takut lemak. Iya, takut lemak. Kemudian konsumsinya juga ingin sehat, tapi lidahnya juga tidak bisa diajak. Ya, harus yang enak nikmat. Ya, begitu. Berarti dari itu semua berapa, ada puluhan jenis bumbu atau kalau Tiang bumbunya udah 9. Produk Irma Bumbu Bali sekarang sudah ada 9 item. Itu ada bawang goreng, kemudian ada bawang goreng pedas, kemudian ada bumbu genep, sambal base genep. Kita ngetrennya pakai base genep. Kadang-kadang teman-teman bacanya ini pakai apa pakai Irma gitu ya. Itu biar unik, biar bibir kalian ikut monyong-monyong tak gitu ya. Kemudian ada base sune cekuh, ada sambal sune cekuh, kemudian ada sambal embe, kemudian ada sambal betutu, kemudian yang paling dominan sambal babi guling. Itu udah isi daging langsung. Ya. Kemudian ada minyak tandusan juga, ada bumbu kering. Bumbu keringnya ada 2 macam, mau yang jenis sambal atau yang jenis bumbunya gitu. Terus konsumen juga banyak nanya nih, apa sih sebenarnya perbedaannya bumbu atau sambal sama sambal itu sebenarnya sama atau enggak kan begitu. Kalau sambal dia bisa langsung dimakan. Dimakan. Kalau bumbu itu campuran untuk buat masakan. Tapi kalau bumbu Tiang, anak-anak kos itu kadang-kadang dipakai sambal bisa. Langsung. Jadi fleksibel dia. Ya, kalau sambalnya habis ada bumbunya dah dibeli kayak begitu ya. Ini berprosesnya semakin banyak jenis bumbunya. Ini karena request konsumen atau memang Bu Irma sendiri ini belum ada mau buat lagi gitu? Karena request konsumen. Sebenarnya konsumen Tiang itu rata-rata dia menyimpan kontak Tiang. Tanya dah dia, Bu, kenapa enggak buat sambal betutu? Oke, biar penasaran dulu. Nanti kan enggak bisa kita usaha tanpa ada manajemen. Nah, kalau sudah goalnya tepat, baru saya mengambil varian yang lain. Kemudian tak lihat lagi penjualannya bagus, lagi ya biar seimbang semuanya. Luar biasa nih, kita ceritanya semakin seru begitu. Ada yang nanya juga nih, ini pemasarannya di mana, nama bumbunya apa, kemudian suka duka menjalankan usahanya seperti apa sekarang. Susah nyari serai begitu ya Bu? Wah, nanti ya mungkin ya dijawab ya. Dan kita jeda dulu pendengar, Anda juga bisa bertanya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, silahkan melalui line telepon kami 24644 ataupun di WhatsApp boleh di 081139999790. Kita masih berbincang nanti bersama Ibu Irma Susanti, SOCPD, owner UMKM Irma Bumbu Bali. Tetap di Pro 1 pendengar.
Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lihat deh ibu muda itu. Dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Dia sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT, sukses bisnis lewat online. Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. Nyoblos dengan semangat, ingat hari Rabu 27 November 2020.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih dalam dialog Indonesia Bisa bersama pegiat UMKM dari IWAPI Buleleng bersama Ibu Lo Irma Susanti Estos MPD, owner UMKM Irma Bumbu Bali. Bu Lo yang sudah masuk di WhatsApp ini untuk pendengar, untuk Anda bisa bergabung juga di line telepon 24644 atau di WhatsApp ya 0811399990. Bu Lo banyak yang sudah mengirimkan WhatsApp juga Niki. Kalau di YouTube ada yang mengatakan sangat inspiratif, bisa memanfaatkan bumbu Bali sebagai salah satu UMKM yang dapat memberdayakan ekonomi umat. Pecinta masakan Bali hadir Bu Lo, bumbu Bali memang jalan katanya Niki. Kemudian Bu Lo Niki terkait dengan usahanya, pemasarannya di mana saja katanya, di mana bisa mendapatkannya. Kemudian cari serai susah Bu Lo, kemudian bahan bakunya cari di mana saja katanya Niki. Kemudian Bu Lo sebenarnya bagaimana peluang usaha bumbu Bali itu, menjanjikan tidak? Ya, pasti menjanjikan. Nah, ya. ada lagi yang mengatakan perkembangan usahanya bagaimana saat ini dari 2017 Bu Lo, kisi-kisi omset saat ini gimana? Waduh, produksi per hari atau bagaimana? Berapa bisa produksi? Waduh, ini banyak sekali WhatsApp yang masuk. Kemudian siapa yang buat bumbunya Bu Lo? Dibantukah? Berapa orang sekarang yang bantu? Wah, baik. Satu-satu ya pendengar ya. Di line telepon mungkin dulu Bu Lo kita sapa dulu ini. Selamat siang Pro 1. Iya, selamat siang. Selamat siang. Iya, sama Henny, Bang Ramadan. Iya, selamat siang juga ya. Selamat siang. Iya. Bu Irma ya. Iya, Bu Irma. Iya Bu, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Terima kasih Ramadan, ada yang ingin ditanyakan Niki? Tentang bumbu ya? Iya, bumbu Bali. Oh, bumbu Bali ya. Benar. Ya, nasional lah ya berarti ya. Nah, pertama saya ucapkan selamat hari pahlawan dulu ya. Jadi ya pahlawan melawan nafsulah, melawan ketidakadilan, melawan segala macam lah ya, kebodohan, kemalasan dan seterusnya ya. Semoga dari tahun ke tahun terus begitu, amin. Nah, ini bayangkan kalau makanan tanpa bumbu ya, hambar, ikan hambar dikasih bumbu hambar kan. Nah itu dia. Bu, yang saya mau tanya kan begini tentang izin edar untuk kemasan pangan, olahan atau industri rumah tangga. Ya itu kan ada 15 digit yang saya pernah lihat di itu ya. Dia pada satu apa ya. Ya, terus izin edar untuk makanan dalam negeri ataupun di luar negeri yang diproduksi oleh industri atau pabrikan ya. Itu kan 12 digit ya. Termasuk kalau rumah tangga tadi kan 15 digit. Makanan dalam negeri maupun luar negeri itu kan 12 digit, terus obat-obatan begitu. Nah, kalau umpamanya kita ketemu di satu swalayan atau hypermart begitu, kalau ada yang kita lihat nomornya beda dari yang telah ditentukan pemerintah, itu berarti palsu ya, misalnya. Oke, nah kalau terkait dengan izin itu ya, nanti yang BPOM yang menjelaskan soal itu ya, Bang Ramadan. Ataupun apa industri. Bang Ramadan kalau kalau terkait dengan nomor-nomor itu kan BPOM nanti. Kalau tidak sama dengan angka-angka itu, lebih dari itu atau kurang, nah itu berarti dianggap palsu ya, begitu ya Bu ya. Oke, ya. Supaya kita bisa yang jangan dibeli ini jangan palsu. Baik. Bang Ramadan? Tidak ada. Iya, Bang Ramadan? Ya. Iya, Bang Ramadan.
Ya. Iya, kalau terkait izin edarnya nanti sama BPOM kita bisa infokan kembali begitu. Kalau terkait bumbunya sama Bu Irma gimana? Ada yang ditanyakan juga Diki? Iya. Itu termasuk yang ya saya nanti mau coba atau misalnya begini kalau kita ke Bali ya kita Iya. Atau mungkin bisa dikirim ke Sorong gitu ya Bang Ramadan ya? Baik. Itu di mana gitu. Baik. Apa ada IG-nya kah atau gimana? Baik. Terima kasih Bang Ramadan. Oh ya oke deh kalau gitu. Iya, terima kasih. Ya, kalau untuk ketentuan izin edarnya tadi Bu Irma juga mengatakan sudah ada izin edarnya begitu. PIRT sudah lengkap ya, boleh ya. Halal sudah juga. Tapi kalau mungkin menemukan perbedaan dari kode izin edarnya begitu nanti mungkin akan kita hadirkan sama BPOM juga ya Bang Ramadan ya. Tapi kalau Bu Lo sendiri kan memang sudah ada begitu untuk izin edarnya tersebut. Nah kemudian kita jawab lagi nih yang sudah masuk di WhatsApp-nya Bu Lo. Silakan dulu Niki. Pemasaran. Kalau pemasaran tadi kan ditanya dari 2017 bagaimana itu kan gitu ya. 2017 itu adalah masa merintis usaha kita. Kebetulan 2017 itu memang benar-benar kita tertantang sekali karena di sana kita kan masih uji coba tuh, uji coba. Kemudian toko-toko juga banyak di awal itu menolak kita karena satu mereka terkesan, wih harganya kok mahal gitu. Memang berapa Bu Lo? Kalau dulu kita bawa di toko tuh kan pakai cup Bu ya, cup kecil, ternyata memang tidak efisien karena kembung, karena tidak kekuatannya tidak terlalu lama. Dulu waktu cup itu kita patok harga 5.000 sudah susahnya bukan main. Ya. Nah, makanya saat itu Tiang berpikir begini. Kalau bukan kita yang kalau kita belum ketemu pasar yang mampu membeli produk saya dengan harga sesuai yang saya ajukan, berarti pasar yang saya tawarkan masih salah. Ya. Saya tidak mau orang melabeling bumbu saya dengan asal-asalan begitu. Bukan berarti saya mencari mencari untung yang besar, bukan. Saya berikan value atau nilai di bumbu saya karena dan sesuaikan dengan pasarnya gitu. Makanya bumbu saya enggak ada di pasaran, enggak ada di Pekenanyar, enggak ada. Ya, karena pasar yang ingin Tiang sasar adalah pasar yang memang benar-benar paham dia nilai kualitas di mana. Tiang tidak menciptakan bumbu atau membuat bumbu dari bahan-bahan yang mungkin ada yang rusak. Bahan yang kita gunakan semua semua fresh. Bahkan karyawan Tiang yang buat bumbu yang ada cabenya busuk dikit-dikit itu saya cut. Karena apa? Di sini apalagi Tiang bergelut di bidang penyuluh, Tiang harus bisa memberikan makanan dengan kualitas yang satuik kepada umat. Jadi dari harganya 5.000 dulu sekarang berapa? Sekarang kita berproses Bu. Di awal 5.000 cup beberapa toko tolak. Kita akhirnya Tiang ketemu dengan toko yang menerima, penjualannya lumayan besar. Nah, tapi kendala bawanya yang dari Tajun, tumpah minyaknya, ya kemudian suhu, kembung, ya karena terjadi proses udara masuk. Ternyata saya rubah menjadi bentuk toples. Nah dari toples itu karena dia perlu diinduksi, dia perlu seal yang benar-benar membuat bumbu nike kuat, daya tahannya itu lama meskipun tidak ditaruh di kulkas. Bisa sampai 6 bulan. Kita kasih harga dulu 25. Nah sekarang dari 25 3 tahun berproses kita naikkan lagi harganya karena semua pada naik ya. Kita serahkan di toko dengan harga 28. Sekarang 28.000 untuk kemasan berapa? 175 gram. Ya. Terus toko yang punya kewenangan untuk menjualnya berapa, tapi yang patok tidak boleh lebih di harga 35.000. Ya. Jadi supaya tidak konsumen kita terlalu keberatan membelinya. Berarti rata-rata 35.000 begitu ya. Baik. Kalau untuk pemasarannya di mana saja dong Bu? Kalau pemasaran ini anak Tiang yang dulu masih kuliah, sekarang sudah kerja. Ini benar-benar gencar sekali membantu Tiang. Anak pertama Tiang
dan anak kedua saya bekali dengan ilmu finansial. Dalam artian orientasi kita kuliah, kita sekolah tinggi-tinggi satu pasti kita akan mencari uang ya. Jadi bagaimana kita berkolaborasi, kita sekolah, kita tuntut ilmu tapi kita paham ilmu finansial. Jadi anak Tiang udah terbiasa kalau Tiang ajak jualan. Nggak malu dia. Berarti ada di toko-toko atau di mana? Ya, Bisa tokonya kalau di Singaraja itu ada di ABD Food Mart. Yang di Udayana, kemudian yang sebelah timur ada di Cahaya Baru, kemudian ada di KSA. Dan sekarang untuk rekan-rekan atau pendengar RRI, karena sempat Covid, usaha kita sempat tidak jalan, saya mengambil gagasan untuk kita kolaborasi ya. Jadi sekarang kalau ibu-ibu atau rekan-rekan yang kerja di kapal yang mau berangkat, silakan kontak Simon Food. Itu Tiang yang dapur produksinya langsung ya. Berarti yang buat dapur buat bumbunya ibu Ya, sendiri ya. atau ada yang diajak sekarang atau ada karyawannya? Kalau untuk membuat Tiang karyawannya untuk ya mengupas kayak begitu. Kalau untuk teknik campur menyampur itu masih Sama berapa orang yang bantu? Karyawannya yang tetap sekarang 3 Ibu. Bertiga, Iya, dulu 5 orang karena Covid ya terjadi Sekarang mau bangkit lagi ini ya. Dan produksinya per hari atau per apa Iki? Kalau di Simen kita produksinya 4 hari. 4 hari sekali. Satu minggu itu 4 kali. Oh, seminggu 4 dan kali. di hari Sabtu itu 2 kali bahkan sampai 3 kali produksi. Jadi penjualan di sana memang benar-benar luar biasa. Sekali produksi biasanya berapa? Bisa sampai 1 pikul 100 kilo. 100 kilo. Iya. 100 kilo apanya nih? Semua bahan baku. Oh, iya. oke. Jadi memang biar kayak kita mengambil bentuk dari mobil ya Bu ya. Kan ada Xenia, ada Avanza. Dari sana saya belajar kalau saya tidak kolaborasi. Nah, apalagi saya sekarang penyuluh ya. Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada umat. Dalam artian lakukan hal terkecil meskipun itu tidak bisa memberi kontribusi yang besar, tapi setidaknya hal terkecil mampu membuka semangat generasi-generasi muda kita, apalagi ibu-ibu kita zaman sekarang kan harus dibekali ya 100 kilo per produksinya, gitu seminggunya bisa sampai 4 kali produksi. Wow. Nah ini juga ada yang menanyakan peluangnya bagaimana katanya. Kisi-kisi omset saat ini berapa katanya? Mohon maaf Ibu kalau untuk sekarang omsetnya setungkare kita sudah luar biasa. Ya dalam artian saya bisa tamat kuliah, meskipun muternya ke sana, tapi dari sana saya ketemu titik-titik yang bisa menghasilkan lebih. Nah kalau untuk penjualan di tahun 2017 kita kan masih bentuk kecil. Kalau 2017 itu paling 1 bulan dari satu toko kita bisanya dapatnya 2 juta atau 3 juta satu toko. Kemudian ya kalau sekarang bisa sampai 6 juta satu toko. Ya. Dikalikan saja nggih Bu nggih. Per tokonya bisa sampai 6 juta per bulannya, itu baru satu toko, belum lagi yang online sama. Kalau online kita arahkan ke Simen. Ya karena terbentur tiang yang kerjanya di lapangan juga ya. Jadi harus kita berpikir yang cerdas, bagaimana kita tetap menghasilkan tanpa kita keluar dari tugas tupoksi kita. Sebenarnya banyak pertanyaan yang belum Henny sampaikan ini karena waktu Ibu. Kalau bumbunya gimana bumbunya? Maksudnya nyari bumbunya katanya sama kalau siapa nih? Ibu tiang ada IG ya untuk bahannya karena kita topiknya pemberdayaan ekonomi emak. Kalau yang di Tajun itu masih seputaran di kampung Tajun ya. Tapi untuk bawang karena kita mencari bawang yang kualitas bagus, kalau di Tajun kekurangan kita supply ke petani-petani. Biasanya karena saya ngajar di Pakisan, kita ngambil di Pakisan. Ya. Luar biasa pendengar, mohon maaf sekali ini karena waktu ya. Tidak terasa kita berbincangnya banyak. Lokasinya Bu Irma Bumbu Bali di mana katanya Niki atau kemana bisa menghubungi? Ibu kalau yang seneng bisnis nih, ayo jadi reseller untuk Simen. Iya, peluangnya bagus sekali di Simen dan tanpa mengurangi
cita rasanya sama dengan Irma Bumbu Bali karena Tiang yang langsung membuatnya. Oke, Ya, baik. jadi Berarti langsung di sana ya, dihubungin ya? dia kita bagi tugas, kita yang meracik, di sana yang pengemasan. Ya. Baik. Berarti kalau masyarakat ingin membelinya langsung sama Irma Bumbu Bumbu Bali, Bali, di mana bisa kontaknya? Irma Bumbu Bali kontak saja di 0882 190 89705. Di ABD ada, di Cahaya Baru ada, di KSA juga ada. Kebetulan yang ingin lebih simple silakan kontak Simen Food. Kita memang berkolaborasi, Tiang yang bagian produksi, Simen yang bagian pemasaran. Jadi semua harus seimbang. Tanpa Terakhir, ada Bu, kolaborasi tidak akan ada Terakhir pencapaian. harapan atau targetnya ke depan gimana nih? Yang ingin mengajak petani-petani yang ada di Indonesia, ayolah kita ubah mindset kita. Sekarang kan ada enkoenzim. Kita yang orang Bali seneng buat Banten. Kalau kita tidak habis makan atau ngajeng Suru dan Banten, kita buat itu sebagai pupuk. Nanti kita tanam di halaman rumah kita dengan media yang sekecil-kecilnya atau dengan lokasi yang seminim-minimnya. Tapi kalau kita kreatif akan menghasilkan yang luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ya, Bu Irma. nggih. Niki luar biasa sekali Niki. Semoga tetap lancar dan untuk Iya, masyarakat setengkara, juga. Mari kita lestarikan bumbu Bali Ya. ya. Kalau mendengar Niki buluhnya bingung katanya nyari serai, mungkin bisa Ya, ditanam juga di rumah nggih. nanti langsung dijual sama Bagi buluhnya. rekan-rekan mungkin yang seneng jadi petani muda keren kan Kenten sekarang ya bagaimana menciptakan segala sesuatu dari halaman rumah tapi produktif. Silakan dikontak. Nggih. Semoga bisa rekanan ya. Terima kasih banyak Nggih. Bu Lo dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, itulah perbincangan kita bersama Ibu Lo Irma Susanti SOS MPD, owner Irma Bumbu Bali, di balik peluang usaha Bumbu Bali dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dan kami akhiri untuk dialog siang hari ini dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hendy Batalia. Terima kasih Bu Lo. Ya, terima kasih banyak. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandir.